Saudara, kita langsung bergabung ke Kejaksaan Agung untuk mendengarkan keterangan pers terkait dengan korupsi MBZ di sana. Pak, izin Ansari dari bisnis.com, Pak, izin bertanya terkait update soal kasus LPI yang dilaporkan Sri Mulyani ke sini itu sekarang update-nya bagaimana ya, Pak? Ya, paling itu. Terus soal Henry Lee sekarang kondisinya apakah sudah ditahan atau masih sakit atau gimana, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan penyidikan kasus LPEI yang laporannya diserahkan oleh Menteri Keuangan, ada 11 yang karena ada irisan penyidikan yang dilakukan oleh KPK akan segera kita serahkan ke pihak KPK karena penyidikannya terlebih dahulu dilakukan oleh KPK. Sementara untuk yang lain sedang kami dalami karena kita ketahui LPEI ini bukan hanya 11. Tapi tentu saja langkah-langkahnya, tahapannya juga sedang kita pelajari. Ya, demikian. Terkait dengan HL, kami masih melakukan upaya untuk bisa melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan langkah-langkah apa yang sedang kami lakukan tentu saja karena itu untuk kepentingan penyidikan tidak bisa kami sampaikan di forum ini. Demikian. Izin Pak, saya Cindy dari Kompas TV. Ada beberapa. Yang pertama soal penarikan 10 jaksa dari KPK, Pak. Kalau dari Kejaksaan Agung, alasannya apa, pertimbangannya apa? Kemudian juga kan yang kedua informasi ada Ujang Iskandar juga diperiksa, Pak. Itu pemeriksaannya terkait apa? Sama satu lagi, Pak, soal kasus Ronald Tanur, kan kemarin sudah resmi mengajukan kasasi. Artinya langkah yang disiapkan oleh dari Kejaksaan sejauh ini apalagi Pak ke depannya? Nah, baik, jadi kita jawab yang pertama terkait dengan pemanggilan kembali ya. Saya tidak mau menggunakan kata penarikan. Ya. Pemanggilan kembali jaksa yang ada di KPK ada 10 orang. Kita tegaskan tidak berkaitan dengan penanganan perkara. Tapi karena lebih pada proses penyegaran. Jadi 10 jaksa itu sudah bertugas kira-kira 10 sampai 12 tahun. Nah itu. Jadi tentu nanti akan ada koordinasi kepegawaian dari kita dengan KPK dan itu akan berproses termasuk proses penggantinya. Ya, nanti kita tunggu update-nya. Yang kedua, soal Ujang Iskandar, Pak. Ya, Ujang Iskandar saya kira itu otoritasnya ada di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ya. Nah, karena penyidiknya dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ya. Saya kira update-nya sudah selalu mereka sampaikan ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan putusan bebas Ronald Tanur, kami sudah sampaikan bahwa dengan ditandatanganinya akte pernyataan kasasi ya, maka ada waktu 14 hari yang diberikan oleh hukum acara kepada jaksa penuntut umum untuk mempersiapkan memori kasasinya. Dan sekarang di Kejari sudah ada tim yang diasistensi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan tim ini akan terus setelah melakukan inventarisasi terhadap fakta-fakta persidangan, mempelajari berkas perkara, kemudian menganalisa salinan putusan, maka dalam waktunya akan disusun memori kasasi yang akan disampaikan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Saya kira begitu.